kedua, jangan sampai lupa menjalankan coaching sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pemisahan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti yang Bapak gali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak mengenai kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Saya itu ingin mengembangkan anak yang kerajinannya keaktifan sampai kurang gitu ya. Masalahnya baik mengenai ini kompetensi Bapak yang akan dikembangkan itu secara spesifik yang tadi. Untuk sementara saya ibu akan mengadakan pendekatan terhadap anak, terus mengadakan kompetisi terhadap orang tua, karena di sini kan anak itu aktifnya kurang, berarti di sana itu ada faktor-faktor yang pasti menyebabkan bisa dari dirinya dan bisa dari luar lingkungannya gitu. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana penilaian ibu terhadap apa yang ibu kembangkan ya, dalam proses tersebut? Penilaian saya karena ini masalah yang bukan lumayan lagi yang urgent ya, ini itu berakibat fatal terhadap anak tersebut, terhadap sekolah juga, terhadap temennya juga, dan terhadap semua lingkungan. Pasti itu akan berdampak signifikan lah kemana-mana. Intinya kalau anak ini sekolahnya enggak rajin, mungkin teman-temannya juga akan kenapa sih yang ini gini, terus anak tersebut mungkin tingkat percaya dirinya juga akan nggak ada gitu. Yang terakhir ini ya, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan ini dalam proses harapan saya mudah-mudahan dengan proses ini mendapatkan solusi yang terbaik untuk meningkatkan kerajinan anak. Selanjutnya silakan coachingnya, saya akan menyimak. Terima kasih. Oke, sudah bersih, boleh mundur sedikit. Boleh, Pak Denny, siap. Gimana, sehat dulu sih? Alhamdulillah, Pak Den. Mohon maaf ya, sekarang kita janjian ngobrol di sini di Saung Kapikat ya. Dan mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini, saya juga tadi pulang sekolah ya, bisa meningkatkan motivasi kita untuk tetap menjadikan bisa menuntun, kemudian bisa menjadi peserta didik kita. Baik, sih. Tadi dengar saya Ibu Yusi itu ada permasalahan dengan anaknya. Ada beberapa anak yang mungkin tingkat kehadiran sekolahnya rendah. Jadi ada dalam hal ini sudahkah seperti apa ketika Ibu identifikasi itu maksudnya seperti apa? Kejadian dalam hal ini. Setelah saya identifikasi itu, ternyata yang pertama yang paling urgent itu bahwa anak tersebut bisa masuk sekolah, ternyata orang tuanya itu abai. Ketika anak tersebut tidak sekolah, orang tuanya ya udah nggak apa-apa, silakan aja nggak sekolah. Jadi nggak ada dorongan sama sekali dari orang tuanya bahwa kamu tuh harus sekolah atau gimana gitu ya. Yang namanya anak-anak itu penuh dengan kekeh gitunya, kudu ku urang teh di elingan wae, ini mah nggak ada sudah ada di elingan gitu, nggak ada. Jadi kalau anak udah nggak butuh udah nggak mau gitu. Jadi tujuan kita sekarang melakukan obrolan ini kira-kira Lucy mau seperti apa tujuan? Tujuannya itu saya itu pengen dapat solusi yang terbaik untuk permasalahan saya ini, Pak Den gitu. Sementara ini saya kemarin itu kalau solusi yang tadi kan udah ya, dari pendekatan terhadap anak yang tadi untuk identifikasi pertama kan pendekatan terhadap anak udah, terus visi terhadap
tuanya udah, sehingga yang tadi udah ketemu lah gitunya untuk faktor pertamanya. Mungkin nanti saya itu akan mengembangkan satu solusi lagi terhadap pembelajarannya Pak Den. Oke, baik. Sementara ini kan saya itu masih, karena masih anak kelas 1, jadi mungkin asistennya belum begitu bagus. Mungkin kesalahan saya juga ya Pak Den di sini. Jadi saya akan khusus untuk anak ini akan saya dekati untuk pendekatan apa sih yang cocok untuk anak ini, gaya belajar dia itu akan seperti apa, akan dibawa kemana, sukaan dia itu apa. Mungkin dengan ketertarikan dia terhadap satu pelajaran yang kita berikan tiap harinya dapat merangsang dia untuk dapat sekolah yang lebih rajin lagi gitu Pak Den. Baik, Ya. Bu Yusi, tadi saya dengar kan Ibu sudah untuk tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan solusi kan ya. Kemudian tadi sudah teridentifikasi masalah anak yaitu rendah dalam belajar, terutama dalam kehadiran. Kemudian barusan saya dengar bahwa Ibu sudah akan melakukan tindakan-tindakan. Nah, itu merupakan mungkin yang disebut dengan rencana aksi mungkin ya. Rencana aksi, Nah, ya. kira-kira rencana aksi yang signifikan yang akan Ibu ambil nih untuk untuk memberikan solusi terhadap masalah yang tadi seperti apa Bu? Ya. Jadi mohon dijelaskan. Barusan saya kan udah diutarakan bahwa saya itu akan mengasesmen lagi anak tersebut, gaya belajarnya akan seperti apa, dan ini itu akan dituangkan dalam satu program khusus untuk anak ini. Kira-kira programnya seperti apa? Programnya seperti ini. Mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih spesifik lagi untuk anak ini mah gitu. Mungkin yang lain sukanya dengan melihat video, mungkin anak ini tertarik kan. Kira-kira pembelajaran apa Bu? Saya lupa gitu. Oh, berdiferensiasi Oh, Pak betul Den. sekali. Pak Iya, Den ini kelupaan gitu. Benar, saya jadi teringat sekarang ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Jadi itu kira-kira bisa cocok ya Bu ya untuk menanggulangi itu, karena tadi saya dengar kata Ibu sesuai dengan gaya belajar. Iya. Siapa tahu gini ya Pak Den, dengan motivasinya dia dengan belajar, rame ini mah pembelajaran teh. Siapa tahu di hari besok oke, ingin sekolah lagi sekarang udah tambah dikit rame gitu Pak Den. Siap. Baik Bu Yusi, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Ibu sudah melakukan kolaborasi baik dengan tempat jawab atau dengan pihak kepala sekolah dalam melancarkan rencana aksi yang Ibu akan lakukan? Iya. Jadi gini Pak Den, sebelum saya melakukan kemarin yang pertama asesmen pertama ya dengan kampus dan sebagainya, saya melakukan koordinasi dulu sama kepala sekolah dengan minta izin bahwa saya itu punya masalah ini karena saya kepada kepala sekolah, terus termasuk kepada guru atau rekan sejawat yang emang suka lumayan dekat rumahnya dengan anak tersebut Pak Den gitu. Jadi untuk sementara ini saya cuma melakukan kolaborasi sama guru yang dekat sama sama rumah anak tersebut dan kepala sekolah. Ada hambatan nggak Bu ketika kita melakukan? Kalau hambatannya banyak Pak Den. Pasti ada ya. Yang namanya anak kecil Pak Den ya. Jadi kita teh kudu bener-bener diiplek lah gitu bahasanya namanya. Jadi lamun cek urang teh gini apa ke rumah anak ge. Naon sih kamu teh gini lah. Yang namanya anak-anak ya Pak Den. Itu hambatan dari anak ya. Kalau hambatan dari teman sejawat atau dari Kalau keluarga sekolah ada nggak? kalau hambatan dari teman sejawat mungkin gini ya, karena kita masing-masing punya tanggung jawab terhadap kelas masing-masing, jadi mereka itu enggak terlalu full dalam membantu kita. Baik, Bu Yusi, terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan apa yang ingin Ibu lakukan itu berhasil Bu ya. Amin, untuk meningkatkan baik, minat dan semangat belajar dan ini juga menjadi ilmu yang berharga buat saya. Mudah-mudahan kita juga sama bisa berkolaborasi, bisa sharing. Siap. Tapi karena mungkin permasalahan di Bu Yusi juga kemungkinan ada di permasalahan di sekolah. Oke, terima kasih Bu Yusi. Ya, terima kasih Pak Denny. Atas waktunya. Silakan. Nah, ini luar biasa sekali.
Boleh, boleh. Apa proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Alhamdulillah luar biasa. Dari tadi saya melakukan sholat bertemu dengan ilusi, jawabannya sangat luar biasa sekali dan itu kita jelaskan. Mau performa dalam coaching ini bagaimana? Nah, untuk performa dalam coaching kelihatannya ilusi sangat gamblang sekali ketika menyampaikan gagasan dan ide secara sangat luar biasa. Bapak menilai demikian melihat dari Saya menilai dari alur pembicaraannya, Bu. Itu sesuai dengan alur kita. Kemudian dia berbicara sangat runtun sekali, berarti ini bukan bukan skenario, tetapi dia emang fakta di lapangan terjadi seperti itu. ya Pak ya Bu, izinkan saya melakukan pengalaman saya. Bapak dan Ibu sangat menginspirasi dan menjadi salah satu solusi ya lebih baik dan lebih baik. Yang kedua dalam bagaimana tindakan Bapak selanjutnya? Mungkin karena saya sedang melakukan coaching, nanti akan saya komunikasi lagi dengan diskusi berbagi pengalaman. Tadi yang saya utarakan bahwa kemungkinan juga di sekolah saya juga akan mendapatkan mungkin kita bisa sharing solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada idea ya. saya. Dari diskusi ini apa nih yang sudah terbayang oleh Bapak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa? Yang saya terbayang dari hasil kegiatan ini adalah terciptanya suasana sekolah yang kondusif dengan tidak ada permasalahan, malah bisa meminimalisir atau kalau dari progresnya meningkat, sekolah yang anaknya yang malas sudah berkurang sehingga menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Itu yang terbayang dalam diri saya, sehingga harusnya guru umumnya untuk warga sekolah atau aktivitas akademika yang ada di lembaga tersebut bisa berjalan dengan lancar, penutup dan seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Memang Bapak sudah baik. Boleh nggak Bapak tuh menyampaikan hasil pengamatan tersebut dan bagaimana itu saya ingin minta terkait menyatakan apa yang didapatkan hasil proses Yang saya dapatkan dari proses coaching kali ini yaitu tadi berbagi pengalaman sehingga nanti saya bisa mengaplikasikan di sekolah. proses ini apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan tentunya di sini adalah salah satu yang paling utama kita bisa berkolaborasi dengan warga sekolah, baik dengan teman sejawat, dengan sekolah, bahkan dengan terbangunnya solidaritas warga sekolah, kita akan bisa lebih intens lagi dalam sebagai yang sesuai tadi kolaborasi lebih ditingkatkan lagi. Harapan Bapak nih terakhir ya. Dalam harapan Bapak dalam observasi ini apa yang akan Bapak lakukan bersama? Yang saya lakukan untuk pertemuan kita adalah kita tetap menjalin komunikasi, kemudian tetap sharing istilah bertunda dan memakai Jawa. Balik ke wala ayah. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap berkolaborasi, tetap berkomitmen dan tetap konsisten, tetap mengawal ya itu kesannya tadi kepada Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmu terbaiknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.